Halo, selamat pagi para penggemar anggrek. Kembali lagi di Robert Orchid. Apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi yang baik ya. Oke, hari ini kita mau belajar bersama mengenai gimana caranya agar anggrek teman-teman akarnya seperti ini. Ya, seperti ini. Tuh. Ya. Ini juga tuh. Akar-akarnya menjuntai. Ini bukan anggrek vanda, tapi teman-teman juga bisa belajar, bisa melakukan hal yang sama untuk anggrek-anggrek yang anggrek teman-teman yang mau seperti kayak gini. Tuh. Ini anggrek saya Cattleya mantini ya. Lagi berbunga dia di musim panas yang cetar banget. Saya di Bekasi itu sekitar terakhir itu 39 sampai 40 derajat Celcius ya, tapi anggreknya itu tetap sehat, akar tetap menjuntai. Nah, saya mau kasih tips. Saya tidak akan merekomendasi jenis pupuk, tapi saya mau ajak teman-teman untuk cari tahu gimana caranya untuk anggrek seperti itu tanpa pupuk. Nah, teman-teman tuh sering tuh kalau ikut grup Facebook ya, atau grup komunitas-komunitas yang lain, banyak pedagang-pedagang pupuk itu memberi rekomendasi pupuk yang ini ya, pupuk A, pupuk B, pupuk C. Nah, mohon maaf, tapi kalau saya tidak merekomendasikannya karena teman-teman bisa melakukannya sama seperti ini. Ini tidak hanya berlaku buat anggrek Cattleya saya ini aja, tapi bisa juga anggrek bulan. Ini anggrek bulan saya, lihat akarnya seperti apa, sehat atau tidak? Tuh, hijau-hijau. Ya, anggrek apa lagi? Nah, ekor tikus saya juga kayak gini. Ini anggrek Cattleya saya juga. Tuh. Ya. Ini anggrek bulan saya. Ini anggrek dendrobium saya. Ya. Lalu apalagi? Nah, ini anggrek dendro saya. Ini anggrek bulan saya juga seperti ini. Ini dalam satu media tanam ada 2 depan belakang. Saya bikin kayak gitu biar hemat. Lalu ini juga nih. Ini super duper. Tuh. Lalu ada lagi kah? Ada lagi nih yang di pot. Tuh. Nah, gimana caranya biar bisa seperti ini di pot? Lalu biar bisa seperti ini di media gantung. Bisa seperti ini juga di media gantung. Caranya adalah dengan teman-teman merawat dengan baik ya. Setiap hari usahakan disiram. Kalau teman-teman sibuk kayak saya ya siramlah, sempetin pagi-pagi gitu ya. Saya siram itu ada dua kemungkinan saya siram. Pertama di malam hari di jam saya pulang kerja itu jam 7 jam 8 ya. Saya jam 7 jam 8 itu saya pasti siram. Atau pas lagi weekend seperti ini pagi-pagi saya siram gitu ya. Siram seperlunya anggrek sampai medianya basah. Kalau dendrobium itu bisa sampai di bawah daun ini tersiram gitu ya. Kalau anggrek bulan jangan sampai terkena yang sini, pangkal daun, karena bisa busuk ya. Lalu yang kedua, selain rajin disiram, juga jangan lupa medianya ya. Medianya, kenapa anggrek ini bisa seperti ini? Anggrek itu sebenarnya dia akar itu menjalar ke seluruh batang kalau misalnya di pohon ya. Yang pertama teman-teman lakukan itu media tanam ini dipakis. Saya pakai pakis nggak besar ya, kecil aja,
kecil. Kalau medianya kecil, karena kebutuhan dia untuk menyerap nutrisi itu kan besar ya, karena daunnya semakin, bulbnya semakin banyak, daunnya semakin besar, lalu seperti ini berbunga ya, dia kan akan membutuhkan nutrisi yang besar. Nah, yang teman-teman harus lakukan ketika mau seperti ini ya, kasih medianya kecil ya. Ada yang komen sama saya, nggak apa-apa, saya suka juga kalau di komen, dikritik, itu medianya kekecilan ya. Tujuan saya bukan bukan membuat anggrek itu hanya sebagai sebuah hobi, tapi sebuah hiasan gitu ya. Kalau seperti ini orang akan tertarik, wih unik banget ya anggreknya ya. Nah, kenapa alasan saya pakai medianya kecil? Agar unik, jadi pajangan seperti ini ya. Media kecil itu akan dia tidak akan muat oleh akar-akar, karena kebutuhan dia untuk berkembang besar sehingga butuh nutrisi, dia akhirnya memunculkan akar-akar yang sangat masif seperti ini nih gitu. Akarnya sangat masif sehingga dia akan tumbuh seperti ini. Nah, tugas teman-teman kembali lagi, ketika sudah seperti ini jangan lupa disiram setiap hari ya. Pastikan kalau kebutuhan nutrisi dia itu terpenuhi, karena kalau jarang disiram nanti dia akan mati gitu ya. Dia tidak akan menjadi seperti ini, dia akan sulit untuk mendapatkan nutrisi seperti itu. Itu yang kedua cara saya. Yang pertama itu adalah siram, jangan lupa disiram. Yang kedua medianya kecil ya. Yang ketiga itu adalah teman-teman yang harus diperhatikan itu, yang pasti adalah selain menyiram dan media kecil, yang ketiga itu teman-teman wajib memberi pupuk ya. Nah, pupuknya teman-teman jangan ngoyo pupuk perangsang akar yang iklannya sampai akar segini, jangan. Pakai pupuk biasa aja. Saya itu tidak pernah pakai pupuk bunga, pembungaan, tidak pernah. Saya nggak mau ngoyo. Kenapa nggak mau ngoyo? Saya mau anggrek saya itu banyak, batangnya banyak, bulbnya banyak gitu ya. Daunnya hijau seperti ini, hijau juga seperti itu ya, indah. Terusnya kalau masalah bunga, nanti dia pas dewasa berbunga sendiri kok, saya yakin. Dan itu udah saya praktekkan, udah saya coba. Saya nggak mau ngoyo. Kenapa para pedagang itu jual anggrek bunga, pupuk bunga ya? Karena mereka untuk dijual mereka perlu di show up, perlu ditunjukkan bahwa anggrek itu kayak gini gitu ya. Anggreknya warnanya seperti ini, indahnya seperti ini. Nah, mereka butuh perangsang bunga agar berbunga. Nah, buat teman-teman pecinta anggrek yang memang ya suka anggrek gitu ya, yang cinta sama anggrek, yang orang rumahan ya, anggrek rumahan, pencinta anggrek rumahan, saya sama seperti saya. Ya cukup anggrek bunga pupuk daun aja. Pupuk daun ganda hasil juga murah. Ya, Sampurna murah, cuma 8.000 kalau nggak salah. 8.000 sampai 10.000 ya. Mereknya saya tidak rekomendasi apapun karena saya tidak disponsor. Tapi pupuk murah juga nggak apa-apa. Ini saya beli pupuk murah nih ya. Ini cuma sekitar 15.000 apa 10.000 gitu ya. Nih, bentar ya. Ini anggrek saya yang lagi saya treatment karena berapa bulan gak dirawat. Ini anggrek, pupuknya pupuk biasa nih. Ini salah satu pupuk saya. Itunya sudah tidak itu dari CV yang utama. Ini ini sudah lama ya, labelnya sudah hilang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan tergantung pada pupuk. Kalau teman-teman bergantung pada pupuk, once teman-teman suatu saat teman-teman gak kasih pupuk itu, biasanya mereka akan stres, akan nagih ya. Jangan sampai pupuk itu kayak narkoba buat anggrek
ya buat tanaman teman-teman semua, seperti itu ya. Yang pertama itu saya ulangi, yang pertama itu kalau teman-teman mau akar seperti ini, pertama siram rutin. Yang kedua jangan lupa medianya kecil aja, tapi disesuaikan dengan bentuk awal. Misalnya di pertama itu 3 bulb, ya udah kecil aja. Kalau misalnya di situ ada 5 atau 6 bulb, ya jangan terlalu besar, sesuaikan dengan kebutuhan. Yang penting dia bisa nempel dengan baik gitu ya. Yang ketiga itu jangan lupa dipupuk. Saya tidak menyarankan pupuk yang pupuk bunga. Saya menyarankan untuk pupuk pertumbuhan ya, untuk daun. Yang keempat itu yang pasti teman-teman harus tahu kondisi anggreknya ya. Jangan sampai teman-teman anggrek baru di repot ya, baru ditempel, teman-teman langsung taruh di full sun full rain. Teman-teman langsung pantengin aja, kasihan anggreknya, nanti dia mati. Nih, ini juga nih anggrek saya, anggrek besi. Nih anggrek besi saya taruh di kayu seperti ini. Saya kasih sedikit pakis akar kadaka, saya tempel begini tuh, udah ada kekinya seperti itu. Ini anggrek saya ya, seperti itu. Nah, jangan taruh di tempat-tempat yang langsung panas, yang baru di repotting. Taruh di yang adem-adem dulu, biarkan dia bernafas dulu, biarkan dia beradaptasi ya, adaptasi sampai adaptasinya baik seperti itu, sampai akar-akarnya sudah mulai menjalar ke seluruh media tanam, teman-teman baru bisa mulai melakukan perpindahan. Perpindahannya juga jangan masif, perlahan-lahan. Pertama misalnya di intensitas matahari awalnya teman-teman 50%, lalu naik jadi 75%, lalu naik 80%, sampai teman-teman yakin bahwasannya anggreknya akarnya sudah kayak begini, baru teman-teman bisa taruh full sun full rain ya, seperti itu. Jadi itu sedikit dari saya. Ini juga anggrek saya yang kayak seperti ini. Mostly hampir anggrek saya tuh seperti gini, baik itu dendrobium, anggrek bulan, lalu cattleya, seperti ini semua. Ini anosmum saya juga seperti ini. Tapi kalau anosmum itu melingkar-lingkar, dia nggak lurus. Kalau dendrobium, cattleya itu dia lurus. Kalau anggrek bulan tidak. Ini dendrobium saya juga seperti ini nih, tuh. Ini blacklight tuh. Sama seperti di sana juga tuh akarnya. Ini juga seperti ini. Ini Nagata Saka saya hasil hutan. Ini hutan spesies. Tuh lihatin tuh, sehat. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman janganlah terpengaruh sama pupuk-pupuk kimia yang terlalu menunjukkan akarnya seperti ini, nanti bisa seperti ini. Jangan paksa anggrek. Biarkan anggrek hidup sesuai dengan caranya, sesuai dengan porsinya ya. Seperti itu dari saya pikir sudah cukup. Terima kasih untuk waktunya. Dari saya Robert Orchid, semoga teman-teman dapat hal yang baik ya. Teman-teman kalau like, komen, mau suka dengan anggrek saya bisa like, bisa kalau teman-teman ingin tanya bisa komen, kalau teman-teman bisa mau kritik monggo kritik. Sekali lagi saya adalah hanya pencinta anggrek rumahan. Saya mentreatmentnya bukan seperti nursery ya, yang mengejar profit seperti itu. Saya bukan menjual bunga. Saya penjual, tapi saya lebih baik edukasi orang biar pinter cara buat anggrek. Tidak menyarankan untuk hal yang lebih ke hal-hal keuntungan ya, seperti itu. Seperti itu dari saya.
Terima kasih untuk waktunya, semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat. Sehat ya, bukan hanya tubuh, tapi jiwanya juga sehat. Ya, rohani juga sehat. Salam dari saya Robert Orchid, sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.